Bagaimana Qatadah yang mengatakan dalam kitab Akhbar As-Salaf yang dikutip dalam kitab Hilyatul Awliya, ia mengatakan, ya bena Adam, la ta'tabirin nas bi amwalihim wa auladihim. Wahai anak Adam, wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengambil pelajaran dari manusia dengan harta-harta yang ada pada mereka, dengan anak-anak yang ada pada mereka. Walakin, kata beliau, i'tabirhum bil imani wal amalis salih. Kan tapi ambillah pelajaran dari mereka tersebut dengan iman dan amal saleh. Idza ra'aita 'abdan salihan ya'malu fima bainahu wa bainallahi khairan fa fi dzalika fasari' wa fi dzalika fanafis mastata'ta ilaihi quwwatan wala quwwata illa billah. Kata beliau, jika Anda melihat seorang hamba yang hamba tersebut adalah orang yang saleh, dia melakukan sebuah pekerjaan, sebuah amalan antara dirinya dengan Allah Tabaraka wa ta'ala, yaitu satu kebaikan. Jadi ketika kita melihat seorang hamba yang saleh, yang dia melakukan sebuah kebaikan, maka fasari, maka oleh karena itu segeralah kita untuk mengambil bagian daripada kebaikan tersebut. Wa fi dzalika fanafis, dan karena itu pula berlomba-lombalah kita di dalamnya, di dalam kebaikan tersebut, mastata'ta, sesuai dengan kemampuan Anda kepada kebaikan tersebut, sesuai dengan kesanggupan Anda, sesuai dengan kekuatan Anda untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan beliau tutup wala quwwata illa billah, dan tidak ada kekuatan, kesanggupan, melainkan semuanya dengan pertolongan Allah. Duduknya kita dimudahkan ke tempat ini, datangnya kita dari rumah ke majelis ini, ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, adalah karena taufik dari Allah, karena kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita bisa beribadah kepadanya, bisa berupaya untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita melainkan dengan sebuah tujuan, melainkan dengan sebuah tujuan yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-21. Hai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Agar kalian bertakwa kepada Allah, agar kalian bertakwa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Disampaikan oleh para mufassir tentang ayat tersebut yang merupakan
tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yaitu untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya Aisarut Tafasir, ia mengatakan min ajlika wa khalaqtuka min ajli ay li ibadatihi ta'ala. Wa fil Qur'anil Karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena sebuah tujuan yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan Anda yaitu manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk menghambakan dirinya kepadaku, untuk mentauhidkanku. Oleh karenanya wujubu ibadatillahi ta'ala idh hiya alaihi alhayatu kulluha lamma rawa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ibna adam laqad khalaqtu kulla syai'. Ini menunjukkan tentang kewajiban beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, dan inilah yang merupakan illah, sebuah tujuan kehidupan seluruhnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, sungguh aku telah menciptakan segala sesuatu." Sungguh telah aku ciptakan segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dengan sebuah tujuan, dengan satu tujuan, yaitu untuk disembah, untuk diibadahi, untuk dimurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba pastilah memiliki sebuah pengaruh dalam hidupnya. Setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba pastilah akan memiliki efek di dalam kehidupannya. Ada sebuah risalah, sebuah muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr. Beliau menyampaikan sebuah judul Atharul ibadati fi hayatil muslim, pengaruh ibadah dalam kehidupan seorang muslim. Pengaruh ibadah dalam kehidupan seorang muslim. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjabarkan dan menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman yang mereka mendapatkan keberuntungan, dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Dan Allah juga menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang kafir yang mereka merugi dalam ayat selanjutnya 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sifat-sifat orang-orang munafikun, bainal mu'mini shadiqin wal kafirin al khasirin. Mereka di antara dua sikap, di antara dua golongan,
antara orang-orang yang beriman, yang jujur keimanan mereka, ya, dengan orang-orang kafir yang mereka merugi. Kata Syekh Fauzan hafizahullah taala ketika memberikan komentar ayat yang tadi dibacakan, itu surat Al-Baqarah ayat 21, beliau mengatakan, "Tsumma ala tariqatil iltifat." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal selanjutnya agar manusia bisa melihat, agar manusia mengambil sebuah pelajaran. Apa kata beliau? Nadal jami'a bi'unwanin nasi liyakunu nidaan 'aman lil bashariyati juma'a fi kulli makanin wa zamanin wa amarahum bi'ibadatihi liyaqaw anfusahum minal khusran. Maka cara Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruhnya dengan sebuah sebutan manusia ini menunjukkan panggilan secara umum. Allah Subhanahu wa taala panggil ya ayyuhan nas. Allah tidak panggil ya ayyuhalladzina amanu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sebutan umum. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Lil bashariyati juma'ah. Lil bashariyati jama'ah, untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, fi kulli makanin wa zamanin, pada setiap tempat dan setiap waktu. Apa perintah tersebut? Wa amarahum bi ibadatihi liyaqu anfusahum minal khusran. Itu Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepadanya agar diri-diri mereka bisa tercegah, terhindar dari kerugian. Maka orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan sedikit pun kerugian. Justru dia mendapatkan keberuntungan. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan kemelaratan. Justru sebaliknya, dia akan mendapatkan kesenangan. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperhatikan rukun-rukun syukur itu sendiri, yaitu dengan cara yang pertama sebagaimana disebutkan oleh ulama, rukun-rukun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-iqraru bi ni'matillahi tabaraka wa ta'ala. Kita tetapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita terima. Kita tetapkan, kita ikrarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita terima. Enggak ada yang memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ats-tsana'u 'alaihi. Kita berusaha untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap kesempatan, pada setiap waktu, kita senantiasa berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada kondisi sekarang. Bukan mengingat yang lainnya,
Tak usah dipikirin tentang resesi dan sebagainya. Orang yang beriman dia senantiasa menegakkan kepalanya. Dia senantiasa bersikap dengan sikap yang bijak. Dia tidak khawatir ekonomi yang dia hadapi di masa-masa yang akan datang mengalami kemerosotan. Tidak. Karena senantiasa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, Allah akan pasti memberikan rizki kepada makhluknya dengan cara apapun. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya jatah selama dia masih bernafas. Allah berikan baginya rizki. Jadi senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-khudu' lillah, senantiasa dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat daripada pokok daripada ibadah, aslul ibadah at-tadallul wal khudu'. Dia menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dia pun berusaha untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukurnya. Dia senantiasa memperhatikan waktunya dengan dia membuktikan dengan seluruh anggota badannya dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia gunakan waktunya tersebut yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kesempatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, dia pergunakan dengan semaksimal mungkin untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Ikhwani fi din azinallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas dengan judul Atharul Ibadat 'alal Ajsad, pengaruh ibadah terhadap fisik seorang muslim. Ya, sebagaimana ibadah, sekali lagi, ibadah memiliki efek, memiliki pengaruh dalam kehidupan seorang muslim, dan secara khusus ibadah pun memiliki pengaruh, memiliki efek terhadap fisik seorang muslim. Sebelum kita masuk pada pembahasan tersebut, kita akan baca terlebih dahulu muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika beliau memberikan muqaddimah sekaligus syarah penjelasan dalam kitab Risalah Al-Ubudiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, al-ibadatu kalimatun azimatun walaha ma'nan jalilun. Ibadah adalah sebuah kata yang agung, yang memiliki makna yang agung, makna yang besar. Wa hiyal hikmatu wal ghayatu allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha. Dan dia adalah merupakan hikmah
Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan tujuan tersebut. Menciptakan manusia dengan tujuan tersebut. Sebagaimana Allah taala firmankan dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Ayat yang senantiasa kita dengar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Fallahu innama khalaqal khalqa li ajli an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia menyembahnya dan agar manusia tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun juga. Wa qama bi arzaqihim wa ma yahtajuna ilaihi min ajli an yasta'inu bidzalika ala ibadatihi wahdah la syarikalah. Dan Allah pun memberikan rizki kepada mereka dan apa-apa yang mereka butuhkan sehingga mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa memaksimalkan untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hal tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala mencukupkan bagi mereka apa-apa yang mereka butuhkan, maka pantaslah manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Maka beliau mengatakan, "Hadza awwalu nida'in fil mushaf asy-syarif min Allah Subhanahu wa taala li jami'in nas." Maka panggilan yang pertama yang ada di dalam mushaf Al-Quran, mushaf asy-syarif dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia dengan sebutan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini adalah panggilan yang pertama yang muncul di dalam Al-Qur'anul Karim. La yukhtassu bihi ahadun duna ahadin. Enggak ada kekhususan seorang pun di dalamnya, enggak ada. Wala salihun wal auliya wala amatun nas. Kata beliau, tidak hanya khusus untuk orang-orang soleh, untuk para wali-wali Allah, dan tidak juga untuk seluruh manusia yang dikhususkan. Akan tetapi kullun nasi ma'muruna bi ibadatillah. Akan tetapi seluruh manusia mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. La ahadun yakhruju an hadza. Enggak ada seorang pun yang keluar dari misi ini, dari tujuan ini. La rusul walal anbiya. Tidak juga para rasul dan tidak juga para nabi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan muwajjihun ilaihim hadzan nida. Semuanya itu tertuju kepada mereka panggilan tersebut. Jadi panggilan ini adalah bukan panggilan khusus, tapi panggilan untuk seluruh manusia, perintah kepada seluruh manusia dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini sebuah kalimat yang umum untuk seluruh manusia. Maka dikatakan bahwasanya seluruh manusia adalah ibadullah, adalah hamba Allah. Baik dia melakukan ubudiyatu qahrin wa imma ubudiyatu ikhtiyarin.
baik karena ubudiyah, penghambaannya karena keterpaksaan atau karena pilihan. Karena seluruh manusia akan berhadapan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Seluruh manusia, segala apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Biikhtilafi asnafihim wa ajnasihim wa tabaqatihim. Walaupun berbeda kedudukan mereka, jenis-jenis mereka, tingkatan-tingkatan yang ada pada mereka, la ahadun yakhruju an ubudiyatillahi subhanahu wa ta'ala. Enggak ada makhluk Allah ya yang keluar dari ubudiyah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa sebabnya? Kenapa enggak ada makhluknya, satupun makhluknya yang dia keluar dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya berada di atas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah karena sungguhnya Allah yang telah menciptakan mereka. Ada yang diciptakan oleh selain Allah? Enggak ada. Karena Allah lah yang memberikan rizki kepada mereka. Ada yang memberikan rizki selain Allah? Enggak ada. Maka ada sebuah athar yang disampaikan oleh ulama ketika seorang yang bernama Abu Haywah, dia mengatakan Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Hamash, dia mengatakan, saya mendengar ya bapak saya mengatakan, bapak saya berkata ya dalam kitab Syu'abil Iman Al-Imam Baihaqi ya, dalam kitab tersebut diceritakan bahwasanya Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Hamash mengatakan, sami'tu abi yaqul, saya dengar bapak saya mengatakan begini, idza lam tuti rabbaka fala ta'kul rizqahu. Ya, jika Anda enggak mau juga taat kepada Allah, kepada Rabbmu, jangan makan dari rizki yang telah Ia berikan. Bisa? Ada yang bisa? Enggak ada yang bisa. Semuanya udah Allah berikan rizkinya. Hatta makhluk melata sekalipun Allah berikan rizkinya. Makhluk yang melata Allah berikan rizkinya. Ya. Wa idza lam tujiba nahyahu fakhruj mamlakatahu. Ya udah. Kalau enggak bisa juga untuk menjauhi larangan Allah, keluar deh. Ya, dari kekuasaannya. Dari bumi Allah udah keluar deh. Ada yang bisa? Enggak bisa, walaupun ke Antartika sekalipun tetap bumi Allah, tetap di bawah kekuasaan Allah, tetap di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah kalau gitu, wa idza lam tarda bi fi'lihi fatlub rabban siwa. Jika Anda enggak ridho juga dengan perbuatan Allah, ya udah minta ya Tuhan selain Allah. Coba, ada yang bisa nahan hujan? Enggak ada. Ya. Ada orang yang mengatakan, "Waduh, ya saya bisa nahan hujan." Ya, jadi pawang hujan. Ya. Berapa lama dia bisa? Hah? Enggak ada yang bisa.
Ya nggak ada yang bisa. Ya. Jika Anda tidak ridho dengan perbuatan Allah, maka minta Rabb selain Allah. Kemudian wa idza asaitahu fakhruj ila makanin la yaraka. Ya udah kalau gitu, jika Anda masih juga bermaksiat kepada Allah, ya udah keluar. Ya, cari sebuah tempat yang enggak dilihat oleh Allah. Ada yang bisa? Enggak ada yang bisa. Maka orang dalam keadaan apapun, bagaimana keadaannya dia, ya, baik terpaksa ataupun ridho, baik itu adalah sebuah pilihan, mau tidak mau dia tunduk terhadap aturan Allah. Fahuwal mustahiqu lil ibadati duna ma siwa mimman la yakhluq wa la yarzuq. Walamma kanatil ibadatu bihadhil manzilah fala budda an tu'rafa ma hiyal ibadah li'annahu laysa likulli ahadin an ya'budallaha bima yarahu bima yastahsinu. Maka yang namanya suatu yang mesti dilakukan oleh seorang hamba adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada selainnya. Karena dialah yang menciptakan, karena dialah yang memberikan rizki. Maka ketika seseorang tahu tentang kedudukan ibadah, maka dia mesti mengetahui tentang hakikat ibadah itu sendiri. Karena sungguhnya tidak, ya, setiap orang dia menyembah Allah bima yarahu, dengan apa-apa yang dia ilmui, ya, dengan apa-apa yang dianggap baik. Sehingga ibadah itu membutuhkan yang namanya dhawabit, butuh yang namanya aturan. Ya, iya, kita aja dalam kehidupan aja ada aturan. Ya, seorang karyawan dalam sebuah perusahaan ada aturannya. Nggak mungkin dia, ya, berjalan begitu saja. Ada akadnya. Bagaimana ketika seorang manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ibadah yang benar, ibadah yang sahihah, ya, ia memiliki dhawabit syar'iyyah, aturan-aturan syariat. Maka pertanyaan ini juga disampaikan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika dalam kitabnya, dalam risalah Ubudiyah, beliau ditanya tentang firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian di dalam risalah tersebut dikutip, dijelaskan famal ibadatu wa furu'uha, apa itu ibadah dan cabang-cabangnya. Wa hal majmu'ud dini dakhilun fiha amla, apakah seluruh bagian-bagian perkara-perkara di dalam agama ini masuk di dalamnya ibadah ataukah tidak? Wa ma haqiqatul ubudiyah, dan apa hakikat daripada penghambaan tersebut. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya, fasuila anha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa huwa aula man yujibu an hadha su'al al-'azim lama a'tahu Allah min al-'ilmi wal fiqhi fi dinillah wal basirati an-nafidah wallahu khalaqal khalqa li'ibadatihi wa bayyana lahum kaifa ya'budunahu ala alsuni rusulih. Syekhul Islam ditanya tentang hal tersebut, dan dialah
yang pertama kali memberikan jawaban tentang pertanyaan yang besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada beliau ilmu dan kefakihan di dalam agama Allah dan basirah yang tajam, pengetahuan yang tajam. Dan beliau menjelaskan bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala makhluknya. Allah lah yang menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan beliau menjelaskan kepada mereka bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasulnya. Bagaimana cara beribadah dijelaskan oleh para rasul. Dan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam telah memberikan penjelasan segamblang-gamblangnya tentang hakikat daripada ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan bagaimana cara beribadah yang benar di dalam Al-Qur'anul Karim, menjelaskan di dalam ayat-ayat dan surat-suratnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka tidak ada bagi kita untuk mengambil sebuah aturan melainkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah turunkan syariat ini dan Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam telah jelaskan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan bahwasanya macam-macam ibadah itu sangatlah banyak, bukan hanya satu jenis saja. Dan seluruh perkara-perkara bagian daripada agama ini masuk di dalamnya ibadah. Jadi bukan hanya dibatasi ya orang datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah atau dia melaksanakan ibadah puasa ya atau ibadah-ibadah yang lainnya ya, hanya itu saja. Tidak dibatasi yang namanya ibadah. Maka ibadah itu adalah merupakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'alil zahirati wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dari segala amalan-amalan, dari segala perkataan dan amalan-amalan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Jadi namanya ibadah itu luas sekali. Tidak hanya dibatasi dengan satu jenis saja, satu model saja. Selama itu dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan petunjuk Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka itu adalah merupakan bagian daripada ibadah. Baik itu amalan-amalan secara fisik ataupun amalan-amalan yang dilakukan oleh hati atau perkataan-perkataan lisan, selama itu dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka itu adalah merupakan ibadah. Dan bagaimana orang itu tahu bahwasanya hal tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kecuali hal tersebut Allah perintahkan, Allah syariatkan, dan Allah terangkan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka di sini ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, ketika seorang manusia melakukan sebuah ibadah, aktivitas di dalam kehidupannya dalam rangka mencari keridhaan Allah,
karena Allah ridha, karena Allah cinta, maka dia telah melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang beriman ketika melakukan sebuah ibadah karena keterpaksaan apa karena pilihan? Karena pilihan, bukan karena keterpaksaan. Orang-orang kafir, mereka mau tidak mau tunduk kepada aturan Allah, kepada ketetapan Allah, kepada takdir Allah. Karena apa? Karena keterpaksaan. Ada yang bisa nolak hujan, nggak ada yang bisa. Ada yang bisa nolak panas, nggak ada yang bisa. Nggak ada. Dia bikin ya bagaimanapun hebatnya untuk mendeteksi, ya, biar ketahuan curah hujan, tetap saja kalau Allah Subhanahu wa taala tentukan, takdirkan banjir, banjir. Nggak ada yang bisa nolak. Ya, nggak ada yang bisa menghindar. Berarti semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tahu bahwasanya seorang muslim beribadah kepada Allah karena pilihannya, maka pasti dan dipastikan ibadah tersebut memiliki efek. Ibadah tersebut memiliki sebuah pengaruh. Ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau penduduk negeri beriman, bertakwa, maka kami akan bukakan pada mereka barakat, keberkahan dari langit dan bumi. Kata Syekh Abdul Muhsin, beliau mengatakan, fa inna hadhil ayatal karimata ishtamalat ala dzikril ibadah. Sesungguhnya ayat yang mulia ini mencakup, mengandung apa? Penyebutan ibadah. Wa ala dzikril atharil mutarattab 'alaiha fi hayatil muslim. Dan juga penyebutan pengaruh, efek secara berurutan kepada kehidupan seorang muslim. Wahia anna man ittaqallaha azza wa jal wa amana bihi fa inna Allah ta'ala yuthibuhu wa yu'tihi fil hayati dunya minar rizq wa yaftahu alaihi min barakatis samai wal ard wa dhalika bi inzalil amtar wa ikhrajin nabati wal kunuzi minal ard. Maka selama dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada orang tersebut. Allah berikan kepadanya rizki di dalam kehidupan dunia. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi orang tersebut barokat, keberkahan. Ya, jadi keberkahan itu adalah sebuah kebaikan yang terus-menerus dan senantiasa bertambah. Maka itu yang namanya keberkahan. Bukan hanya ukurannya banyak atau sedikit, tapi apa? Tapi ketika hal tersebut memberikan sebuah efek, asar, pengaruh, bertambah dan bertambah kebaikan yang ada pada dirinya, maka itu adalah merupakan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dari langit dan bumi dengan apa? Dengan Allah menurunkan hujan. Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, bahkan perbendaharaan yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala berikan. Kekayaan yang ada di bumi ini Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan melakukan amal soleh, yatarattabu 'alaiha sa'adatud dunya wa sa'adatul akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang namanya apa? Kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Itu kan secara umum. Pengaruh daripada ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba
punya efek. Ya. Efeknya adalah kebahagiaan di dalam kehidupan dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Maka pengaruh ibadah yang bisa didapatkan adalah apa? Di antara insyirahus sadr, dia lapang hatinya. Warahatul bal, ya. Dia lapang segala, ya, mudah segala perkaranya. Wasa'atul rizki, diluaskan rizkinya. Wasalamatul insani, ya, diberikan keselamatan bagi orang tersebut. Wartiyahu watmi'nanuhu, dia tenang dan dia lapang. Ini yang akan ada dalam pengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Ya, dia nggak mikirin, ya, dia nggak sibuk dengan euforia yang ada. Fokusnya dia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih amalan-amalan yang Allah cintai, amalan-amalan yang Allah ridhoi. Ya, maka kata ulama, man arafa nafsahu ishtaghala bi nafsihi. Barang siapa yang tahu tentang hakikat dirinya, dia sibukkan dirinya tersebut, ya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man arafa rabbahu ishtaghala bi rabbih an ghairihi. Barang siapa yang dia tahu tentang Rabbnya, maka dia sibukkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan melupakan selainnya. Ya, jadi nggak sibuk, ya, nggak sibuk dengan, ya, euforia yang ada. Ya, apalagi sekarang dunia medsos, ya kan? Ya. Hati-hatilah kita berbicara, ya, dengan apa yang kita dengar semata, tanpa kita ketahui dengan pasti. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang itu, ya, dikatakan sebagai pendusta, bohong, kalau dia berbicara dari apa-apa yang dia dengar saja. Ya, dan hadis ini, kata Imam Nawawi, ya, beliau memberikan sebuah maknanya, yakfihi dzalika minal kadzib fa innahu qad istakthara minhu. Cukuplah hal tersebut dikatakan bagi seseorang, ya, berbohong. Fa innahu qad istakthara minhu, karena sungguhnya dia telah melakukan, ya, perkara tersebut, banyak melakukan perkara tersebut. Dan ia mengatakan, fa fiha az-zajru anit tahdithi bi kulli ma sami'al insan fa innahu yasma'u fil 'adah as-sidqa wal kadhib. Dan ini adalah sebuah peringatan, ya, dari apa? Dari berbicara terhadap sesuatu yang dia dengar saja. Karena boleh jadi dia dengar, ya, perkara tersebut kan kebanyakannya, ya, bisa mengandung kebenaran, bisa mengandung kedustaan. Fa idza haddatsa bi kulli ma sami'a faqad kadzaba li ikhbarihi bima lam yakun. Kalau dia berbicara dengan segala apa yang dia dengar saja, maka sungguh dia telah berdusta. Li ikhbarihi bima lam yakun, dengan sebuah kabar-kabar yang dia sebarkan, bima lam yakun, yang kabar tersebut enggak pasti. Ya. Sebagaimana madhab ahlil haq annal kadhib, bahwasanya yang namanya kedustaan itu adalah al ikhbaru an syai'i bi khilafi ma huwa wala yushtaratu fihi at-ta'ammud, yaitu mengabarkan tentang sesuatu selain daripada kebenarannya. Itulah kedustaan. Dan tidaklah disyaratkan di dalamnya at-ta'ammud, yaitu apa? Ya, apa namanya? Ketika dia melakukan dengan, ya, dengan sengaja. Ya. Tidak dijadikan syarat di dalamnya harus sengaja. Ya. Kalau dia sengaja menyebarkan hal tersebut, fi kaunihi isman, kata Imam Nawawi, maka dalam hal ini dia telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Itu saja sudah tidak diperkenankan. Ya. Maka kita sibukkan diri kita, fokus untuk diri kita, persiapan untuk diri kita. Ya.
Oleh karena ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, pengaruh ibadah itu wabil khusus kepada fisik kita ini ya itu sangatlah nampak. Di antara pengaruh ibadah yang terlihat di dalam fisik sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Fat ayat ke-29. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah taala firmankan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya, asyiddau 'alal kuffar, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang terhadap sesama mereka, tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, maka kamu melihat mereka adalah orang-orang yang banyak ruku dan banyak sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari adalah karunia dari Allah dan keriduan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ciri-ciri mereka tampak pada wajah-wajah mereka min atharis sujud, bekas-bekas dari sujudnya. Nah, apakah ya yang dimaksud dengan simah di sini? Ya, apakah yang dimaksud dengan tanda ya di keningnya karena banyak sujud? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ia katakan wa hadhi simah, yang dimaksud dengan simah tanda, huwa nurul wajhi, nurul wajhi, nuru wujuhihim, itu apa? Ya, cahaya di wajah, cahaya yang ada pada wajah-wajah mereka, min sujudihim lillahi azza wajal, karena mereka sujud ya, menundukkan dirinya kepada Allah azza wajal. Walaysatil alamatul lati takunu fil jabhah, hadhil alamah rubbama takunu dalilan ala kathratis sujud, walakinnal alamatal haqiqah hiya nurul wajhi. Bukan alamat tanda yang ada di kening ya. Tanda ini boleh jadi sebagai dalil, sebagai petunjuk bahwasanya orang tersebut banyak sujud. Akan tetapi tanda yang sebenarnya kata Syekh nurul wajhi, mukanya bercahaya, wajar, itu punya efek, ya punya efek. Ya maka kenapa orang-orang ya bapak ya masya Allah gitu kan, ya, orang-orang terdahulu ya, mereka kuat-kuat, padahal ya boleh jadi ya vitamin yang nggak seperti sekarang, ya segala macam ada. Tapi kuat-kuat fisiknya. Ya kuat-kuat fisiknya. Ya, kuat-kuat fisiknya. Kenapa sebabnya? Oh iya. Ya. Ibadahnya. Ya, selama ibadahnya kuat, fisiknya kuat. Maka jangan sampai ketakutan kita akan meruntuhkan imun kita. Ya, boleh jadi ya banyak yang ketakutan, akhirnya ya imunnya turun. Karena imunnya turun, masuklah penyakit. Ya, maka orang ya ditemukan bahwasanya apa? Orang yang banyak pikirannya, ya sesuatu yang belum terjadi dia pikirin, apa yang terjadi? Ya akhirnya apa? Ya menurunkan imunnya. Wah iya, kalau begini, ya kalau begitu, ya. Kalau saya ke masjid, ya akhirnya apa? Banyak khawatirnya. Ya malah apa? Malah mengganggu daripada psikisnya dia. Kebanyakan timbulnya penyakit dari mana? Oh iya, dari psikis. Ya bukan hanya sebatas ya fisik saja. Ya bukan hanya sebatas fisik saja.
Jadi yang dimaksud dengan asima, tanda ya di wajah mereka adalah apa? Nurul wajhi, bercahaya wajah mereka. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, ya, beliau yang menulis sebuah risalah Atharul Ibadat fit 'alal Ajsad, ya, pengaruh ibadah ya bagi fisik seorang muslim. Ya, dimaksud dengan asima al-alamah, tanda. Ya, dikatakan bahwasanya apa? Simahum fi wujuhihim, yakni atharut ta'ah. Efek daripada ketaatan. Atharus shalah, efek daripada salat. Atharus sujud, efek daripada sujud. Atharul ibadah, efek daripada ibadah. Dikatakan oleh Mujahid rahimahullah ketika memberikan penafsiran ayat ini, simahum fi wujuhihim, tanda yang ada pada wajah-wajah mereka. Apa maksudnya? Al-khusyu' wal wiqar wat tawadhu. Khusyuk. Ya, dia tunduk. Dia penuh dengan ketawaduan. Fa huwa an-nurul ladzi yakunu fi mawadhi'is sujud. Maka inilah merupakan cahaya yang ada pada anggota-anggota sujud. Dahi kita, kening, kedua telapak tangan kita, ya. Kemudian apa? Ya, kedua kaki kita, ujung kedua kaki kita. Ya, kan ada 7. Ya, ada 7. Wajah masuknya dalam, ya, hidung masuk dia di dalamnya tentunya. Ya. Makanya apa? Ya, makanya efek daripada ibadah ada dalam fisik kita. Dari mulai apa? Jabhah kita, dahi kita, ya, kemudian apa? Kedua telapak tangan kita, ya, kemudian ujung daripada kaki kita, dan juga ya rukbah kita, lutut kita. Ayo coba hitung. Ya, 4, ya, 4, 2, 6, 7. Ya, 2 ya di ujung kaki kita, kemudian apa? 2 di ya lutut kita, 2 di telapak tangan kita, ya, dan di kening kita. Ini ada efeknya. Ya kalau kayak gitu, ya berarti kalau kita mau ya ada pengaruh, ya, ada efeknya, ya. Ya udah kalau gitu nggak perlu pakai sejadah. Apakah begitu? Ya, apakah begitu? Tidak. Diperbolehkan untuk memakai sejadah. Maka hail, ya, ketika kita sujud, ya, artinya apa? Penghalang ketika kita sujud itu rinciannya ada 3. Pertama, jika ya yang kita jika ketika kita sujud, ya, kemudian kita memakai tangan kita, ya, ketika sujud, ya, dia halangi apa? Dengan tangannya. Ya, dengan tangan yang mungkin lagi dingin rasanya, kemudian apa? Dia tangani dengan tangannya, maka ini yang tidak diperkenankan. Nggak boleh. Kalau dia ya memakai anggota tubuh dia sendiri, nggak boleh. Oh, di tangan pakai ini, atau pakai rambutnya, gitu kan? Ya, karena pakai rambutnya, udah pakai rambutnya. Ya, karena mungkin lagi sujud kedinginan. Ya, seperti itu. Ya, maka ini tidak diperkenankan. Atau mungkin karena kakinya sakit, gitu kan? Akhirnya kaki yang satu nindihin kaki yang lainnya. Ini juga nggak diperkenankan. Ya, dalam ketika apa? Posisi dia sujud seperti itu, maka dia tidak diperkenankan. Kondisi kedua apa? Kondisi kedua adalah ketika ya dia memakai sesuatu di luar daripada anggota sujudnya tersebut, maka ini boleh, seperti sejadah. Ya, sejadah. Yang kita pakai sejadah, ini diperkenankan, ya, diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Terus kemudian yang ketiga, kalau kita sujud ternyata, ya, memakai apa yang kita kenakan, ya, misalnya karena kita pakai sorban, ya, ketika sujud kita, ya, kemudian apa kita, ya, lebarkan sorban kita, kemudian kita sujud di situnya, apa kita sujud di situ. Ya, maka dalam hal ini, ya, maka ini pun, ya,
tidak mengapa. Dengan syarat ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, makruh hukumnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Seperti itu. Ya, kalau tidak ada kebutuhan, maka makruh hukumnya. Ya tiba-tiba aja gitu kan pakai karena gamisnya panjang dipakai tuh gamisnya, atau lengan gamisnya dipakai, maka nggak boleh. Walaupun bukan bagian daripada anggota sujud dia pakai buat menghalangi sujudnya tersebut. Dia pakai dengan apa? Dengan baju yang dia kenakan atau apa sesuatu yang dia kenakan. Itu terkait dengan hal tersebut. Walhasil bahwasanya apa? Yang namanya ibadah punya efek, punya pengaruh. Punya pengaruh. Dan dikatakan oleh beliau, wa kadzalikal bayadu wan nurul ladzi yakunu fi mawadhi'il wudu. Begitu juga warna putih dan cahaya yang ada di anggota wudu kita. Jangan khawatir. Apakah wudu memberikan efek? Memberikan efek. Memberikan efek kesehatan, memberikan efek kesehatan. Dan itu kita yakini sebagai orang yang beriman. La yuhafizul wudu illa mu'minun. Tidak ada yang menjaga wudunya kecuali orang yang beriman. Maka kita ini udah diajarkan pola hidup bersih, pola hidup sehat. Maka di sini dikatakan bahwasanya simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka terlihat di bekas sujud-sujud mereka. Maksudnya apa? Atharu ta'ati wal ibadah, yaitu pengaruh ketaatan yang mereka lakukan dan ibadah yang mereka lakukan. Itu baru satu. Sehingga kehidupan yang namanya hati kita lahu atharun alal wajhi, itu punya pengaruh pada wajah. Wan nurud dakhili yadhharu fil kharij bahaan wa samtan hasanan. Cahaya yang ada dari dalam itu nampak keluar dengan indahnya. Dengan apa? Dengan sifat yang baik. Dengan cahaya yang tampak di wajahnya. Kenapa sebabnya? Karena dia penundukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakannya. Dia menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakannya. Maka orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan khawatir, fisiknya akan kuat. Dan sebaliknya, dia sibukkan kehidupannya tanpa sama sekali tahu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah begitu amat rapuhnya daripada fisiknya tersebut. Maka ukurannya adalah bukan hanya sebatas seorang dinilai daripada fisiknya, badannya kekar gitu kan, tapi bangun sholat subuh sulitnya, naudzubillah. Tapi badannya kecil, tapi bangunnya luar biasa, mudah bangunnya. Mudah bangun, coba pergi subuh padahal waktu yang sangat berat dia bisa. Betapa banyak orang yang fisiknya kuat, terlihat gitu kan, bahkan bisa jadi di samping masjid rumahnya. Coba ketika hayya 'alas shalah sulitnya. Udahlah. Masih lama waktunya. Ntar dulu. Coba lihat. Jadi pengaruh ibadah itu bisa kita rasakan dan bisa kita nikmati pengaruhnya dan banyak sekali Syekh menjelaskan tentang hal ini sehingga sebagaimana perkataan Ibnu Ajlan, innallaha azza wa jalla ja'ala quwwatal mu'min fi qalbihi wa lam yaj'alha fi a'dha'ihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekuatan seorang mukmin di mana? Di hatinya. Walam yaj'alha fi a'dha'ihi. Allah tidak jadikan pada anggota badannya. Hatinya yang bikin kuat. Orang yang melakukan sebuah ibadah karena apa? Hatinya yang kuat. Bukan karena fisiknya. Maka Allah puji Allah puji orang beriman yang kuat
kuat apanya? Kuat keimanannya tentunya. Ya, bukan hanya sebatas fisiknya saja yang kuat, tapi dia kuat keimanannya. Yang bisa melumpuhkan daripada orang-orang kufar, ya. Mereka adalah orang-orang yang kuat keimanan mereka. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Mas'ud, kurus, kecil, tapi bisa mengalahkan orang-orang yang besar. Kuat fisiknya. Kenapa? Karena pengaruh daripada ibadah. Karena dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia habiskan umurnya tersebut, ya, untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh memberikan sebuah contoh, ala tarawna syaikha yakunu dha'ifan wa yasumul hawajir wa yaqumul lail wasyab ya'jizu an dzalik. Lihat bagaimana seorang syekh yang sudah tua, lemah, tapi mampu untuk puasa, mampu untuk qiyamul lail, berdiri untuk sholat. Tapi pemuda yang kuat fisiknya lemah, nggak bisa. Kenyataan ada? Iya. Ya, maka masya Allah, ya, jamaah di sini itu kan sempat para jamaah menyediakan waktu khusus, ya, untuk ibadah, ya, dan diantara ibadah, ya, salah satu ibadah yang mulia adalah duduknya kita di majelis ilmu, ya, walaupun mungkin, ya, pegel-pegel gitu kan kadang, ya, pantat ngerasa pegel, ya, kakinya, ya, mungkin ada keluhan gitu kan, tapi apa, ya, tapi semangat. Ya, untuk apa? Untuk dengarkan qala Allah, qala Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ganjar secara langsung, kontan, ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia tundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cabut keluhan yang ada di dalam fisiknya. Ya, mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ya, ibadah yang kita lakukan, ya, diterima. Dan mudah-mudahan kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pengaruh ibadah, ya, terus, ya, kita bisa rasakan di dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini, ya, dan masih banyak sebenarnya pembahasannya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.